Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Naila Rizky dari kelas Agribisnis BSIA. Jadi di video kali ini saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu berupa resensi atau review sebuah novel. Novel yang saya akan bahas adalah Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelia, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama dengan halaman 260 dan 20 cm. Pada video ini, saya akan menceritakan isi novel dari awal sampai sekitar halaman 150, sekaligus menyampaikan bagian-bagian yang penting, kesan pribadi, serta pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Saya memilih novel ini karena ceritanya sangat menyentuh dan dekat dengan kehidupan kita, terutama tentang perjuangan hidup, kehilangan, dan bagaimana kita belajar untuk ikhlas dalam menghadapi kenyataan. Semoga melalui video ini teman-teman bisa lebih memahami isi novel ini dan mendapatkan pelajaran hidup yang bermanfaat. Cerita ini berfokus pada seorang gadis bernama Tania. Sejak awal kita langsung diperlihatkan bahwa kehidupan Tania tidaklah mudah. Ia harus kehilangan ayahnya yang meninggal karena penyakit TBC. Padahal saat ayahnya masih ada, meskipun hanya bekerja sebagai kuli bangunan, kehidupan mereka masih tergolong cukup dan lebih stabil. Namun setelah ayahnya meninggal, kondisi ekonomi keluarga mereka menurun drastis. Tania, adiknya Dede, dan ibunya harus hidup dalam keterbatasan, bahkan sampai tinggal di rumah yang sangat sederhana dan sering bocor saat hujan, yaitu rumah kardus. Dalam kondisi seperti ini, Tania tidak punya banyak pilihan. Di usia yang masih sangat muda, ia harus ikut membantu ibunya dengan cara mengamen dan berjualan di jalanan. Dari sini kita bisa melihat bahwa karakter Tania sudah terbentuk sejak kecil, kuat, mandiri, dan tidak mudah menyerah. Sampai suatu hari, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi titik baik dalam hidup Tania. Saat itu kaki Tania tertusuk paku payung di jalan, di tengah banyaknya orang yang tak peduli, namun muncul seorang pria bernama Danar yang kemudian dipanggil Om Danar. Danar tidak hanya membantu membersihkan luka Tania, tapi juga menunjukkan kepedulian yang tulus. Sejak saat itu, Danar mulai membantu kehidupan Tania dan keluarganya. Dan Danar sendiri ternyata memiliki masa lalu yang cukup sepi. Ia tidak memiliki keluarga yang utuh sejak kecil, sehingga ia merasakan kekosongan dalam hidupnya. Karena itu, ketika ia bertemu dengan Tania dan keluarganya, ia merasa menemukan kehangatan yang selama ini ia tidak miliki. Hubungan mereka pun berkembang bukan hanya sebagai penolong dan yang ditolong, tetapi sudah seperti keluarga. Namun ketika kehidupan mereka mulai membaik, cobaan kembali datang. Ibu Tania jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi pukulan yang sangat besar bagi Tania dan adiknya, karena ia harus kehilangan kedua orang tuanya di usia yang masih sangat muda. Di titik ini, Tania dipaksa untuk menjadi lebih kuat dan dewasa, terutama demi menjaga adiknya, Dede. Di sisi lain, kehadiran Danar menjadi sangat penting. Ia tetap mendampingi dan membantu Tania menjalani hidup dan tanggung jawab. Salah satu momen penting dalam cerita adalah ketika Tania diajak ke toko buku. Bagi Tania, toko buku bukan hanya sekadar tempat membeli buku, tetapi menjadi simbol perubahan hidup. Dari yang sebelumnya hidup di jalanan, kini ia mulai mengenal dunia pendidikan, membaca, dan memiliki harapan dan masa depan yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu, perasaan Tania terhadap Danar mulai berubah. Yang awalnya hanya rasa kagum dan terima kasih, ini berubah menjadi perasaan cinta. Namun disinilah konflik batin muncul.
Tania menyadari bahwa perasaan tersebut tidak mudah karena adanya perbedaan usia dan posisi Danar dalam hidupnya. Akhirnya, Tania memilih untuk memendam perasaannya. Di sini kita belajar bahwa mencintai tidak harus memiliki. Wow. Seperti makna dari judul novel ini pun terasa sangat dalam. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Seperti daun, kita tidak selalu bisa mengontrol arah hidup kita. Namun kita bisa belajar untuk menerima dan menjalani semuanya dengan ikhlas. Sebagai penutup, ada beberapa pesan moral yang sangat berkesan dari cerita ini. Yang pertama, ikhlas bukan berarti tidak sakit, tetapi tetap menerima meskipun hati terluka. Yang kedua, hidup bukan tentang apa yang kita inginkan, tetapi bagaimana kita menjalani apa yang terjadi. Dan yang ketiga, jangan pernah membenci keadaan, karena dari kesulitan itulah kita belajar menjadi lebih kuat. Menurut saya, novel ini sangat direkomendasikan, terutama untuk kita sebagai mahasiswa. Bahasanya yang ringan, mudah dipahami, tetapi memiliki makna yang sangat dalam. Novel ini mengajarkan kita untuk tetap kuat, tetap melangkah, dan belajar menerima kehidupan dengan lapang dada. Sekian resensi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.